Halo Sobat Tech, balik lagi nih di channel YouTube-nya Tech ID. Nah, kali ini gue punya pasien baru. Ini komputer punya teman gue, umurnya udah 6 tahun. Kemarin sih dia bilangnya, ini komputer udah lemot banget. Tapi sayangnya, dia cuma punya duit 1,5 juta nih buat bikin komputer lawas dia. Serasa jadi komputer baru. Nah, penasaran kan gimana caranya kita bakal ngakalin komputer ini? Kalau penasaran, yuk simak bareng-bareng. Pas komputer ini nih datang ke redaksi Tech, gua langsung coba cari spesifikasinya. Dan ternyata nggak jelek-jelek banget kok Sobat Tech. Ini udah pakai Core i5, generasi kedua sih memang, cuman masih oke lah. RAM-nya 16 GB, VGA-nya udah pakai GTX 660. Jadi gua rasa sih nggak ada alasan lagi gitu buat lemot. Dan ternyata pas gue cek, ini komputer masih pakai harddisk. Udah gitu harddisknya udah 6 tahun lagi. Ya jadi hal yang harus diganti tuh memang harddisknya. Jujur, gue juga nggak tahu nih komputer nih selemot apa. Karena penasaran, kita timer aja yuk bareng-bareng. Kita lihat seberapa lemot komputer ini pas lagi booting. Sebenarnya untuk waktu 59 detik itu nggak lama-lama banget sih. Cuman memang tadi beberapa kali saya lihat itu di bagian booting agak sedikit ada lambat-lambat gitu sih memang. Sebenarnya komputer ini baru diinstal ulang. Jadi ya sekitar semenit itu wajar sih kalau untuk pakai harddisk. Nah, mungkin abis ini kita coba buka beberapa aplikasi aja kali ya buat ngetes seberapa lama harddisk ini buat ngebuka aplikasi. Gimana kalau kita coba buka Google Chrome? Coba Tech. Ya, 1, 2, 3. Sobat Tech, ini buat ngebuka Google Chrome butuh waktu sekitar 7 detik. Ya, menurut saya sih ini nggak lemot-lemot banget. Nah, kebetulan temen saya tuh anak desain. Dia sering banget buka Photoshop. Kita coba aja yuk buka Photoshop bareng-bareng. Nah, buat Photoshop, kira-kira sekitar 7 detikan. Kita coba aplikasi lain ya. Tapi kalau misalnya buka kayak Word dan lain-lain, harusnya sih lebih cepet ya. Kita tes aja yuk, bareng-bareng. Ternyata buka Photoshop bisa dalam waktu 7 detik, buka Word butuh waktu 21 detik. Lama juga ya Sobat Tech ya. Nah, selain buat kerja, dia juga pakai komputer ini buat main game karena dia juga seorang gamer gitu. Nah, kebetulan nih di komputer ini udah ada satu game kesukaan dia, GTA 5. Kita coba aja kali ya buka game ini. Seberapa lama sih?
Nah, sahabat tech, buat buka game GTA 5 ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit buat sampai menu utama. Nah, kalau misalnya dengan hasil kayak gini, berarti pilihan upgrade paling masuk akal itu adalah ganti harddisknya sama SSD. Nah, kebetulan nih harga SSD di toko online sekarang lagi turun. Awalnya saya kepikiran buat beli harddisk yang 500 gigaan lah. Tapi karena dia bilang komputer ini juga buat kerja, jadi gue lebih milih buat beli SSD WD Blue yang 250 gigaan dan ditambah sama harddisk WD Blue yang 1 tera. Jadi dia tuh nggak bakal kehilangan storage gede karena cuman buat speed aja. Dan yang gue kaget lagi, ternyata sekarang di toko online itu harga SSD WD Blue cuman 750 ribuan. Nah, sedangkan harddisk buat WD Blue yang 1 tera itu harganya di kisaran 700 ribuan lah Sobat Tech. Nah, Sahabat Tech, kebetulan SSD dan harddisknya udah ada di tangan saya nih. Kita pasang bareng aja kali ya, biar kalian ngeliat segimana sih gampangnya ganti harddisk lama ke SSD atau ke harddisk baru. Yuk, bareng-bareng kita simak. I can feel it now, the love is sending down through the skies, your beautiful halo. I caught you chasing the sun as I was chasing the one. We never looked back from our lover road. You showed me love before heaven called to take you home. I vowed I'd treasure an eternal love in our last few seconds. I vowed to never lose your heart on your way to Nah, Sobat Tech, ini gue udah selesai buat nginstal SSD sama HDD-nya. Nah, habis ini gue mau nginstal OS. Seterusnya kita coba performa dari SSD ini. A few moments later. Nah, Sobat Tech, ini gue udah selesai nginstal OS sama aplikasi yang tadi kita tes. Nah, sekarang sama, tetap kita pakai stopwatch lagi. Kita ukur seberapa cepat sekarang performa dari SSD ini. Nah, Sobat Tech, ini udah selesai booting dan di timer sekarang ada di angka 50 detik. Berarti dengan perbedaan antara harddisk lawas sama SSD itu kalau misalnya sama-sama fresh install, kayaknya bedanya tipis. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi lain ya. Sama kayak tadi, gue bakal timer juga semua aplikasi yang bakal kita coba. Sobat Tech, kita mulai dari buka aplikasi Google Chrome aja ya. Sama kayak tadi, kita tes berapa cepet. Sobat Tech, sedetik instan. Kalau mobil nih, ibarat nih mobil F1 ngebut banget. Gitu. Kita coba aplikasi lain. Tadi yang kedua buka Photoshop kali ya. Kita buka Photoshop dulu ya. Kita lihat seberapa cepat sih.
I can feel it now, the love is sending down through the skies, you're beautiful. Buka Photoshop sekarang 5 detik, sama cepatnya. Kalau tadi kayak mobil F1, kayaknya ini MotoGP kali ya, kencengnya nih ya. Nah, setelah itu kita coba Word 2016. Ternyata sama cepatnya Sobat Tech, nih bisa diibaratin kayak naik mobil, kayak mobil-mobil supercar kali ya. Nah, ini nih yang terakhir nih, ujian terberat buat SSD. Tadi buka GTA itu kan semenit lebih ya. Kita tes di sini seberapa lama sih buka GTA 5. Nah, Sobat Tech, ternyata buat buka GTA 5 dia tuh butuh waktu sekitar 1 menit 21 detik. Ini kalau menurut gue sih lumayan cepet ya daripada yang tadi. Nah, Sobat Tech, dari pengujian kita tadi kan kelihatan banget kalau SSD itu jauh lebih superior daripada hard disk. Udah gitu, dengan budget 1,5 juta, lo bisa dapat SSD 250 GB plus hard disk WD Blue 1 tera. Jadi buat bikin komputer lawas jadi kayak komputer baru itu murah kan? Nah gitu Sobat Tech. Jadi kalian kalau misalnya pengen dapetin performa komputer baru dari komputer lawas kalian, nggak perlu deh yang namanya ganti satu komputer baru. Cukup modal 1,5 juta aja, ganti hard disk lama kalian sama SSD plus hard disk baru. Dari WD, komputer lawas tuh bisa jadi serasa baru. Jadi udah nggak ragu lagi kan kalian kalau misalnya harus upgrade dari hard disk ke SSD. Murah loh, orang cuman 750 ribuan aja. Segitu aja tips dari saya nih kali ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini kalau kalian rasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi Sobat Tech.